Yo guys, balik lagi sama gue di channel Brian Martin guys. Oke, jadi pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate ya technical dari si Bitcoin. Kemarin juga sudah saya info juga ya, teman-teman, new update Bitcoin menjelang rapat. Jadi saya akan melanjutkan hasil analisa atau lanjutan dari yang kemarin ya guys ya. Dan hari ini merah merona kembali ya. Jadi memang menjelang rapat FOMC itu ya, teman-teman, dadakan ya di bulan Februari ini, market udah mulai takut gitu kan. Wah, ada rapat dadakan ya. Kemudian kemarin juga inflasi yang kenaikan tertinggi ya kan. Jadi mengakibatkan FOMC itu rapat dadakan ya, atau adanya rapat dadakan dari FOMC. Mereka mungkin harus rapat ya kan, berembuk ambil keputusan mungkin harus cepat. Nah, itu kan berimbas yang kurang bagus untuk market. Kemudian juga ada Ukraina dengan Rusia nih ya yang sedang memanas. Jadi ya lagi kurang kondusif lah ya guys ya kondisinya ya. Jadi market ya susah lah mau naik gitu guys ya. Nah, dan kita lihat untuk fear indexnya juga sekarang ini lagi di posisi fear ya, dengan skor 46 gitu. Yang kemarin itu kita sempat lihat ya untuk fear and greed ini sampai ke 10 guys ya, extreme fear sampai 10 itu di 8 Januari, dan akhirnya perlahan dia naik ya. Seiring dengan price action juga naik ya kemarin itu ya. Oke, jadi kita bahas sedikit untuk time frame 1 jam dulu ya. Kemarin memang sudah saya info ya, dia ini seperti dead cat bounce, kemudian dia adanya pemantulan di garis trenan warna hijau ini ya. Kemudian waktu dia mantul saya sudah infokan untuk area terdekat yang harus benar-benar diwaspadai, yaitu di kisaran sini ya. Ini area pertama dan ini adalah area keduanya, dan ternyata benar ya, di sekitaran dua area ini udah kena reject lagi teman-teman. Itu di kisaran 42.500 dan next lagi di kisaran 42.800 ya. Di kisaran area itu kena reject, langsung dia soar gitu teman-teman ya. Itu ada di video kemarin. Nah, sekarang ini dia lagi testing kembali di area trendline atau garis warna hijau. Ini saya hapus dulu ya, ini garis warna hijau yang berfungsi sebagai support and resistance. Jadi kalau misalkan ya ini saya, nah ya, ini saya kasih lihat ke teman-teman semua. Nah ya, jadi emang garis warna hijau ini udah sering banget ya saya bahas. Ya mungkin ada teman-teman yang sampai bosan kali ya. Jadi memang kurang lebih ini cukup berfungsi sekali ya untuk menjadi support, resisten, dan support ya teman-teman ya, untuk pergerakannya si Bitcoin jangka pendeknya ya. Jadi kalau misalkan ya area ini nggak mampu dipertahankan atau istilahnya ambles teman-teman ya, di area ini ambles ya, potensialnya dia bakalan testing ke kisaran-kisaran area ini yang sebelumnya berfungsi nih menjadi support ya, tahanan juga teman-teman ya. Jadi memang itu di kisaran ya, kisaran 40.500 dolar lah, sekitar area itu ya, sampai 41.000 dolar teman-teman yang harus diperhatikan ya si Bitcoin. Dan RSI-nya time frame 4 jamnya pun sudah di bawah level 50 gitu teman-teman ya. Jadi memang kembali saya ingatkan kembali ya untuk lebih berhati-hati target support terdekatnya. Nah, kemudian kalau misalkan kita pergi lihat yang lebih besar untuk time frame 4 jamnya, nah di sini juga ada tarik garis warna merah, yaitu berfungsi juga menjadi trendline support yang sebelumnya ini mengalami pemantulan 2 kali dan membentuk yang namanya higher low. Jadi kita bisa lihat ya uptrend lah teman-teman untuk sejenak ya. Nah, kemudian kita bisa berpeluang juga untuk melihat dia ini testing setidaknya di garis trendline warna merah ini udah dekat sekali dengan area 40.000 dolar nih, deket-deket ya, 40.000, 40.500 ya, sekitar area itu ya teman-teman ya. Nah, kemudian yang harus diperhatikan juga ya, dari pembahasan saya kemarin juga di area 39.000 dolar nih. Nah, area ini sebelumnya menjadi strong teman-teman, dan akhirnya mampu di break, dan potensiali kalau jebol di beberapa area support 1, 2 ya teman-teman ya. Kemudian di area 40.000 dan potensiali bisa aja testing di kisaran 39.000 dolar. Jadi hopefully lah ya di kisaran area ini ya Bitcoin mengalami pemantulan untuk melanjutkan ya uptrendnya jangka pendek lah, setidaknya di bulan Februari. Nah, kalau misalkan yang nanyain potensi terburuk bagaimana bro? Oke, kalau misalkan potensi terburuknya teman-teman ya, ini saya infokan dulu ke teman-teman semua. Potensi terburuknya ya, dia di posisi sekarang dia nggak mampu sustain atau maintain areanya, kemudian dia drop ya, breakdown dari trendline supportnya ini atau garis warna merah. Dia akan coba untuk testing ke sekitar nih 36.000 dolar ya di sini. Oke, di lowest point sebelumnya. Dan kemudian kalau misalkan area ini jebol lagi ya, dia potensi untuk testing di kisaran 32.900, dan ini berpotensi yang namanya kita lihat double bottom nih. Ini bottom 1 dan ini bottom kedua. Cuman memang ini untuk skenario terburuknya ya. Saya pribadi nggak berharap lah ini terjadi teman-teman. Saya pribadi lebih berharap kalau misalkan ya dia koreksi ke sekitaran 40.000 atau bahkan ke 39.000 aja ya, udah mengalami pemantulan ya teman-teman ya untuk pergerakan si Bitcoin. Nah, cuman memang harus prepare for the worst ya, untuk skenario terburuknya ya.
di retest di dua area ini, kisaran 36.400 dan 32.900 ya. Jadi potensially ini membentuk yang namanya double bottom kalau dia sampai koreksi atau hit di kisaran 32.900 ya. Jadi seperti yang namanya huruf W nih, double bottom nih ya. Jadi kurang lebih seperti ini nih teman-teman. Ini turun ya, kemudian going up ya, dia beranjak turun, kemudian going up lagi. Nah, jadi ini ya namanya double bottom seperti huruf W dengan area neckline itu di kisaran sini 45.500-an dolar ya. Sekitar area itulah area neckline ya, deket-deket area itu ya teman-teman ya. Menjadi neckline dari double bottomnya si Bitcoin ya. Tentunya ini untuk skenario terburuk ya, dengan target koreksinya juga sudah saya sampaikan ya teman-teman ya. Jadi kalian lebih condong kemana nih ya? Dia condong ke kisaran 40.000 atau 39.000 aja udah mengalami pemantulan ya, masih create yang namanya higher low ya dari lowest point sebelumnya teman-teman ya. Jadi seperti, atau malah skenario terburuknya seperti ini ya, dia koreksi ya teman-teman, udah nggak mampu maintain areanya, dia drop back ya, atau going to the deep lagi untuk membentuk yang namanya double bottom, kemudian melanjutkan penguatan. Nah, kalian coba bisa tulis di kolom komentar ya, kalian itu lebih prefer atau meyakini si Bitcoin itu masuk ke skenario terburuknya atau skenario yang lebih baiknya dia masih membentuk higher high dari lowest point sebelumnya. Nah, coba kalian komen di kolom komentar teman-teman. Kemudian balik lagi ada yang nanyain, apakah ini pasti dam dan lain sebagainya. Balik lagi ya, nggak bisa bilang pasti karena memang saya ataupun beberapa temen juga ya bukanlah seorang whales ya yang bisa ngegerakin market ya. Jadi sekali kita jual langsung market boom ya, kita beli langsung market bam juga ya teman, going up ya teman-teman ya. Jadi kita basicnya analisa teknikal, hanya bisa waspada dan berhati-hati terhadap beberapa area teman-teman ya. Jadi itu ya. Ya balik lagi, kita juga bukanlah member Federal Reserve ya. Jadi kita juga nggak ikutan rapatnya ya. Kita juga bukan orang dalam ya. Tentunya kita nggak benar-benar tahu apa yang akan diucapkan gitu ya. Tapi kalau misalkan kita udah tahu ya, mungkin nih ya kerabat dekat nih ya dari kakek Powell atau apa ya, mungkin udah dikasih tahu, nih nanti gue mau ngomong gini nih ya, lu mendingan ini. Nah, jadi kita udah tahu ya. Tapi kalau misalkan kita nggak tahu bocoran sama sekali, cuman basicnya analisa, ya lebih baik wait and see aja sih gitu teman-teman, di kondisi seperti ini. Atau mungkin beberapa orang juga sudah melakukan short ya, kemarin waktu kena reject mungkin sudah melakukan short juga atas posisinya ya. Tentunya ketika hit di beberapa area mungkin sudah bisa melakukan take profit atau cicil jual kembali ya, yang udah melakukan short gitu teman-teman ya. Dan perhatikan juga untuk beberapa area target resistance jika memang ya rapatnya itu nggak terlalu berdampak ya, dia cuma turun sedikit ya, kemudian mengalami pemantulan, dan itu yang harus diwaspadai buat yang short gitu teman-teman ya. Jadi balik lagi untuk preference masing-masing dan analisa masing-masing. Di sini cuma saya mau men-share dan membagikan untuk pandangan saya untuk market jangka pendeknya ya. Jadi balik lagi kenapa saya ngebahas jangka pendek time frame 1 jam dan time frame 4 jamnya, karena ini udah deket banget ya dengan event atau big eventnya ya, itu adalah rapat dadakan dari FOMC. Besar sekali untuk analisa jangka panjang dan lain sebagainya, kita lihat dulu jangka pendeknya karena sekarang ini situasi lagi bener-bener nggak kondusif ya. Jadi kenapa yang nanyain saya bahas untuk jangka pendeknya ya, biar kita tahu ya step by step hari demi harinya itu seperti apa pergerakan marketnya ya. Jadi itu sedikit penjelasan dari saya buat teman-teman yang masih bertanya kenapa saya bahas untuk jangka pendeknya teman-teman ya, karena memang sekarang ini lagi ya nggak kondusif lah ya teman-teman ya, perekonomian global dan lain sebagainya. Itu aja untuk video kali ini, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Stay safe juga ya, dan sampai jumpa untuk ke next video. Salam profit.